Presiden kita Prabowo Subianto dan Wakil Presiden kita Gibran Rakabuming Raka memiliki usia yang sangat menarik, yaitu 73 dan 37. Yang menarik lagi, usia mereka ini cocok sekali dengan Mazmur 73 dan Mazmur 37, yang sama-sama adalah Mazmur pengajaran. Isinya pun sebetulnya kedua Mazmur ini mirip. Yang 73 saya lihat lebih cocok dengan Bapak Presiden Prabowo. Seperti apa bunyinya? Seperti ini ya, kita lihat. Sesungguhnya Allah itu baik terhadap orang yang tulus hatinya, terhadap mereka yang bersih hatinya. Ini kesimpulan dari pemazmur setelah dia bergulat dengan dirinya. Mengapa saya katakan suatu kesimpulan? Anda lihat di bawahnya. Tetapi aku, hampir saja kakiku terpeleset, nyaris aku tergelincir. Artinya apa? Dia ini lagi bergumul, ada sesuatu, dia katakan aku hampir terpeleset, aku hampir tergelincir. Karena aku cemburu kepada pembual-pembual kalau aku melihat kemakmuran orang-orang fasik. Jadi dia lihat, dia saksikan bagaimana orang-orang fasik, orang-orang curang, koruptor dan sebagainya, hidupnya enak sekali, mewah sekali, tidak ada kesusahan. Sepertinya mereka itu hidupnya makmur sentosa. Ya, kalau kita lihat di ayat-ayat berikutnya dikatakan ya, kesakitan tidak ada pada mereka. Kemudian mereka tidak mengalami kesusahan, mereka tidak kena turun, bahkan mereka menjadi congkak, sombongnya luar biasa, badannya gemuk-gemuk, ya, dan mata mereka cembung. Mereka mencibir, membicarakan yang jahat-jahat. Dan apa yang terjadi? Kalau lihat di kesimpulan di ayat 12, sungguhnya begitulah orang fasik. Mereka hidup tanpa beban dan terus menumpuk kekayaan. Jadi dia lihat orang-orang yang fasik, orang-orang yang curang, hidupnya enak sekali. Karena itu dia iri, dia hampir terpeleset. Sementara dia mencoba terus jujur, bertahan di dalam kebenaran, tapi hidupnya malah susah. Tetapi apa yang terjadi? Setelah dia merenung-merenung, dia melihat ada sesuatu, ada jawaban dari Tuhan yang memberitahu dia apa yang terjadi nanti sesudah pada akhir hidupnya nanti. Dia datang kepada Tuhan, dia coba, Tuhan, bagaimana hidup ini? Saya mau ikut seperti mereka atau apa? Dia katakan, nanti dulu. Aku mau berkata seperti ini, maka aku pasti telah berkhianat kepada angkatan anak-anakmu. Jadi ketika dia merenung, Anda baca di ayat 15, seandainya aku berpikir, aku mau berkata-kata seperti itu. Maksudnya, kalau aku pun nanti ikut-ikutan menjadi koruptor, maka aku pasti telah berkhianat kepada angkatan anak-anakmu. Artinya, aku berkhianat juga terhadap janji-janjiku. Aku tidak memberikan contoh yang baik kepada generasi yang berikutnya. Nah, karena itulah si pemazmur mengurungkan niatnya untuk ikut-ikutan menjadi koruptor, menjadi orang fasik. Tetapi apa yang terjadi kemudian? Setelah dia merenung lebih dalam, dia mendapat jawaban dari Tuhan. Karena apa? Tuhan tunjukkan akhir hidup orang-orang fasik itu. Dikatakan betapa cepatnya mereka runtuh, hilang lenyap ditelan kedahsyatan maut. Seperti mimpi pada waktu terbangun ya Tuhan, pada waktu Engkau bangkit, rupa mereka Kau pandang hina. Itulah kesudahan orang yang fasik.
mereka menjadi hina. Mereka menjadi sangat tidak berbobot. Kualitas hidup mereka tuh ringan, sehingga ketika ditimbang, neraca terjungkit ke atas. Jadi mereka orang-orang yang tidak berkualitas. Nah, setelah dia renungkan itulah, maka dia berani menyimpulkan, sesungguhnya Allah itu baik kepada orang yang tulus hatinya. Nah, Bapak Prabowo sudah disebut oleh Pak Gus Dur bahwa dia salah satu orang yang tulus. Nah, sekarang ada 4 nih Gus yang disebut-sebut sebagai ya kandidat terkuat ya. Ada Pak SBY sekarang, kemudian juga ada Pak Prabowo, ada Ibu Mega ya, dan Pak JK. Dari 4 ini nih Gus, menurut Gus Dur mana yang kira-kira akan dipilih oleh rakyat dan diterima oleh rakyat Indonesia? Kalau orang yang paling ikhlas kepada rakyat Indonesia itu Prabowo. Dan kiranya Mazmur 73 ini akan terus menginspirasi dia bertahan untuk tidak terjerumus dan terpeleset seperti orang-orang fasik, seperti orang-orang yang koruptor di dalam bangsa kita. Nah, bagaimana dengan Mazmur 73? Isinya mirip ya dengan Mazmur 73. Ya, Mazmur 37 cocok sekali juga dengan Gibran. Karena apa? Ya, mirip-mirip dengan Mazmur 73, hanya beda tekanannya. Tekanannya di mana di Mazmur 37? Saya baca di awal ya, di teks awalnya. Dia katakan begini, ayat 1 sampai 3. Janganlah geram terhadap orang jahat. Janganlah iri hati kepada orang yang berbuat curang. Sebab mereka segera lisut seperti rumput dan layu seperti tumbuh-tumbuhan hijau. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Tinggallah di tanah ini dan berlakulah setia. Jadi jangan geram terhadap orang jahat. Jangan iri. Ya, seperti dilukiskan dalam Mazmur 73, mungkin mereka enak, orang korupsi, hidupnya bisa menumpuk kekayaan banyak. Jangan tergiur ke situ. Tetapi terutama di dalam Mazmur 37 ini ditunjukkan juga bagaimana orang-orang fasik itu mencoba menghancurkan orang benar. Ya, dia mencoba ya, membunuh bahkan orang-orang benar, mencungkir balikkan kehidupan orang-orang benar. Tetapi si pemazmur katakan, jangan khawatir, karena sedikit waktu lagi maka lenyaplah orang fasik. Jika engkau memperhatikan tempatnya, maka ia sudah tidak ada lagi. Tetapi orang yang rendah hati akan mewarisi negeri ini dan bersuka karena kesejahteraan yang berlimpah-limpah. Nah, Bapak Wakil Presiden kita banyak sekali mendapat serangan, kritikan, bahkan ada orang berusaha untuk membatalkan pelantikannya. Dan setelah ini ada juga orang yang berkoar-koar ingin menjatuhkan dia. Begitulah orang-orang fasik ya, yang mencoba selalu menyerang orang-orang benar. Semoga Mazmur 37 ini menginspirasi Bapak Wakil Presiden kita supaya tetap berjalan di dalam kebenaran. Ini salah satu ayat yang mungkin cocok menggambarkan situasi Wakil Presiden kita. Orang fasik mengintai orang benar dan berikhtiar membunuhnya. Tetapi Tuhan tidak membiarkan orang benar jatuh ke dalam tangannya. Tidak membiarkannya dinyatakan bersalah pada waktu diadili. Selamat berjuang untuk menegakkan kebenaran dan tetap rendah hati.